Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marunas Putra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan fungsi, tujuan, manfaat, dan tahapan manajemen risiko. Terlebih dahulu, saya akan mencoba untuk menjelaskan fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko yang pertama itu perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau riset munisipal diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional utama dari manajemen risiko. Dan yang ketiga, pengendalian atau controlling. Pengendalian dalam manajemen risiko meliputi evaluasi secara periodik, pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risk manajemen, dan umpan balik atau feedback. Kemudian selanjutnya tujuan dari manajemen risiko yang pertama, melakukan tindakan penanggulangan risiko untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga atau pihak kedua. Yang kedua, tujuan dari manajemen risiko menyelamatkan operasi perusahaan. Yang tiga, mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut setelah terkena peril. Yang keempat, tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Yang kelima, mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha. Yang keenam, berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat manajemen risiko. Manfaatnya yang pertama, manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Yang kedua, manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. Yang ketiga, manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. Yang keempat, manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni dan karena kreditur, pelanggan, dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi, maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Yang kelima, adanya keterangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni merupakan harta non-material bagi perusahaan itu. Yang terakhir, tahapan dari manajemen risiko yang pertama, penetapan tujuan. Penetapan tujuan maksudnya sini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menetapkan strategi kebijakan organisasi dan ruang lingkup risk management akan dilakukan. Yang kedua, tahapannya itu identifikasi risiko. Maksudnya itu mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis risiko. Maksudnya menganalisis itu dengan cara menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang mungkin terjadi, kemudian menentukan tingkat risiko yang ada dengan mengalihkan variabel tersebut. Yang keempat, mengevaluasi risiko. Risiko yang ada dengan kriteria standar. Selanjutnya, tingkatan risiko yang ada pada beberapa hazard. Ditentukan tingkatan prioritas yang manajemen. Jika 3 risiko rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang bisa diterima dan mungkin hanya membutuhkan pemantauan saja tanpa harus dilakukan pengendalian. Tahapan yang kelima itu tanggapan risiko. Manajemen melakukan penilaian terhadap risiko selanjutnya. Yang keenam, pengendalian risiko. Maksudnya itu melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi. Tahapan yang ketujuh, monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan. Yang tahapan terakhir ke-8, komunikasi dan konsultasi. Maksudnya itu dilakukan dengan mengambil keputusan internal dan eksternal yang tepat. Itulah yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.